Imsak. Udah subuh belum? Ya Allah, nelangsan temen yang wes subuh urung minum 1,5 piring. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wasi'il fadlil karimil mannan, mudha'ifil hasanat lidhabil birri wal ihsan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amma ba'd. Para sesepuh yang saya muliakan, para ustadz, para ustadzah, segenap pengurus, para santri, jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, baik yang hadir secara offline di Masjid Santren Tahfidzul Quran Nurul Ihsan Cilacap, maupun yang mengikuti kajian ini secara online melalui aplikasi yang ada, antara lain melalui aplikasi Zoom. Semuanya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau di lingkungan pesantren sekarang sedang hujan rintik-rintik, agak sedikit deras. Ya, maka tidak lupa kita memohon kepada Allah, semoga Allah jadikan hujan ini hujan yang membawa manfaat. Kita baca doa yang diajarkan Nabi, Allahumma sajiban nafi'an, Allahumma sajiban nafi'an, Allahumma sajiban nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ini judulnya agak unik. Tadi disampaikan oleh pembawa acara, tema yang diusung adalah serba Ramadan. Maksudnya apa serba Ramadan? Tadinya mau dibahas tentang hadis-hadis yang berbicara tentang Ramadan. Saya kumpulkan lebih dari 40 yang berbicara langsung tentang Ramadan. Sudah kita rujuk, ada di kitab apa? Ada Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Musnad Imam Ahmad, ada ini 40 lebih. Hanya kalau kita bahas semuanya waktunya nggak cukup. Waktunya nggak cukup. Ya, kalau serba Ramadan, kita bahas hadis-hadis itu secara keseluruhan, yang insya Allah sebagiannya kita sudah cukup familiar. Maka serba Ramadan yang kita bahas sekarang, kita akan lebih fokus kepada tafsir atau paling tidak tadabbur ayat-ayat yang berbicara tentang puasa Ramadan. Tadabbur ayatis siyam, tadabbur ayat-ayat tentang puasa Ramadan, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. 183 sampai 187. Waktunya tinggal setengah jam.
karena kita tadi mulainya agak sedikit mundur, mohon dimaafkan. Kita mulai dari ayat yang pertama. Hafal semuanya kan? Kita baca bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu ayat dulu. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba ditulis, maksudnya difardukan. Alaikum, atas kalian. Apa yang ditulis? As-siyamu, puasa. Puasa telah disuratkan untuk kalian. Maksudnya puasa telah diwajibkan atas kalian. Kama kutiba, sebagaimana telah ditulis atau telah diwajibkan. Alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Mari kita bahas ayat yang pertama ini. Kita mulai dengan panggilan. Ya, ini kan panggilan. Ya ayyuha. Panggilan ini memiliki makna litanbih, untuk memberikan perhatian, untuk mengajak audien memberikan perhatian kepada sesuatu yang akan disampaikan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai. Wahai itu dalam bahasa Arab disebut nida atau panggilan. Panggilan ini dimaksudkan agar orang-orang yang diajak bicara oleh ayat ini, yaitu orang-orang beriman, memberikan perhatian kepada apa yang akan disampaikan oleh ayat ini. Ya, ini yang pertama. Kemudian disebutkan yang kedua adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman disebut di sini sebagai ungkapan dalam panggilan. Wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah panggilan penghormatan. Ini adalah panggilan kemuliaan. Tidak ada panggilan yang lebih mulia daripada panggilan yang panggilan itu menjelaskan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu hubungan iman. Kita tidak ada nasab dengan Allah Subhanahu wa taala karena Allah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Yang ada adalah hubungan iman. Jadi ini panggilan kemuliaan. Maka kita dipanggil oleh Allah dengan sebutan orang-orang beriman. Ini penghormatan, pemuliaan terhadap kita semuanya yang dipanggil. Maka hargailah pemuliaan dari Allah ini. Kemudian panggilan hai orang-orang yang beriman ini secara implisit juga mengandung himbauan agar orang beriman, agar orang beriman supaya masuk dalam panggilan ini. Seperti imamnya, coba kalau kamu hebat, lakukan ini. Jadi mendorong orang untuk menjadi hebat. Hai orang-orang beriman, telah ditetapkan untuk kamu berpuasa. Kalau kamu beriman, lakukan puasa, gitu. Jadi ini panggilan yang dengan panggilan itu, ya, ini secara implisit mengandung himbauan agar orang menjadi bagian dari mereka yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan penghormatan ini. Panggilan hai orang-orang beriman juga menjelaskan bahwa
mengindahkan isi dari panggilan merupakan konsekuensi daripada iman. Mengindahkan isi dari panggilan adalah konsekuensi daripada keimanan. Apa isi panggilannya? Perintah puasa. Jadi melaksanakan perintah puasa dari Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang dipanggil untuk menjalankan puasa itu, menerima perintah itu, maka melaksanakan perintah puasa merupakan konsekuensi keimanan. Orang beriman maka ditetapkan untuknya berpuasa. Dari hai orang-orang beriman ini pula kita memahami bahwa orang yang tidak menyambut perintah Allah, dalam hal ini adalah perintah puasa, setelah dipanggil hai orang-orang beriman, maka yang demikian ini menandakan lemahnya iman. Tidak menyambut perintah Allah menjadi sebab iman menjadi melemah. Menyambut perintah Allah menjadi bukti bahwa itu merupakan konsekuensi dan hidupnya iman di dalam diri seseorang. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita lanjutkan, kutiba alaikumus siyamu. Tadi telah kita terjemahkan, telah ditulis, kutiba. Halus bahasanya. Alaikum untuk kalian. Apa yang ditulis? As-siyamu, puasa. Puasa telah disuratkan untuk kalian, ditetapkan untuk kalian. Allah gunakan bahasa yang sedemikian rupa halus sehingga orang menerimanya dengan ringan. Pelajaran penting bagi kita apabila memberikan perintah, memberikan arahan, sampaikan dengan bahasa yang kalau didengar oleh orang yang menerima arahan, menerima perintah, itu terasa nyaman. Terasa nyaman. Yang adanya kenyamanan itu maka membuat orang memiliki daya dorongan secara psikologis untuk mentaatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintahnya ini dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang nyaman didengar. Kutiba alaikumus siyam. Puasa udah ditulis untuk kalian. Walaupun maksudnya adalah diwajibkan, tapi ungkapannya ditulis, ditetapkan, disuratkan. Jadi pelajaran bagi kita agar memilih bahasa yang enak, bahasa yang ketika dikomunikasikan dengan pihak yang menerima perintah diharapkan ada daya dorong psikologis untuk apa? Untuk menyambut dan untuk mengindahkannya. Kemudian apa itu puasa? Secara bahasa puasa berarti menahan. Menahan apa saja? Menahan diri apa saja? Enggak bicara disebut puasa pula secara bahasa. Inni nadartu lirrahmani gimana? Sauma. Saya telah bernadar kepada Allah yang Maha Pengasih, sauma, untuk menahan diri tidak bicara namanya. Akan tetapi yang dimaksud dengan puasa dalam ayat ini adalah at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bitarkil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Menghambakan diri kepada Allah. Jadi puasa secara syar'i maknanya adalah menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan cara meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi orang berpuasa itu merupakan bentuk penghambaan kepada Allah, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebut puasa dalam Al-Qur'anul Karim seperti ayat ini, maka yang dimaksudkan adalah bukan sekedar menahan, melainkan menahan diri dari apa saja, makanan, minuman, dan yang membatalkan puasa lainnya, ya. Dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, yang insya Allah dalam beberapa hari kita akan memasuki Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaah sekalian, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum.
kama kutiba, sebagaimana telah ditulis, alal ladzina, kepada orang-orang min qablikum, sebelum kalian. Ini yang dalam bahasa Arab disebut tasbih, menyerupakan kewajiban Allah terhadap kita untuk menunaikan puasa disamakan atau diserupakan dengan kewajiban Allah, ya, untuk berpuasa kepada umat-umat terdahulu. Jadi menyamakan kewajiban kepada kita untuk menunaikan puasa dengan kewajiban yang Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita. Yang ini memberikan makna kemudahan di dalam puasa. Apa maksudnya? Kalau seseorang, saya ambil contoh, berjalan, jalan sehat sendirian, gimana rasanya? Celingak-celinguk, ya. Ya. Tapi kalau jalan sehat bareng-bareng, satu RT, satu majelis, satu pesantren, satu kampung, ada teman-temannya bareng, terasa lebih ringan. Demikian pula dengan puasa Ramadan. Kewajiban berpuasa ini tidak hanya untuk kalian saja, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan juga telah Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu. Sehingga dengan begitu memberikan kesan mudah, membangun kesan di dalam jiwa orang yang menerima ini bahwa ini bukan hal yang sulit. Kenapa bukan hal yang sulit? Pertama, temannya banyak. Dulu juga sama. Jadi ini bukan merupakan perintah yang memberatkan kita, bukan, melainkan ini juga perintah yang sebelumnya Allah berikan kepada umat terdahulu, sehingga kita merasa mudah untuk menunaikannya. Yang kedua, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, dengan begitu yang kita lakukan adalah tinggal menduplikasi. Terbukti umat terdahulu mampu kok. Karena umat terdahulu mampu, berarti kita mampu pula, ya. Jadi umpamanya kalau ada orang atau ada santri tasmi 30 juz sekali duduk. Tasmi 30 juz sekali duduk. Angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga, angkatan keempatnya saya mau tasmi 30 juz sekali duduk, udah ada contohnya. Udah ada contohnya. Angkatan ke-3, angkatan ke-2, angkatan ke-1. Jadi terasa lebih ringan. Tapi kalau belum ada contohnya, mau mulai contoh baru, ini perlu usaha yang lebih sungguh-sungguh. Maka menjadi contoh untuk orang-orang sesudahnya, ini ada nilai tersendiri. Man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang membuat kebiasaan yang baik dalam Islam, ya, maka falahu ajruha, ia mendapatkan pahala dari melakukan rintisan perbuatan baik itu. Wa ajru man amila biha min ba'dihi, dan mendapatkan pahala sama dengan orang-orang yang mengikuti jejaknya sepeninggalnya, tanpa mengurangi pahala orang yang merintis kebaikan itu sedikit pun. Insyaallah. Jadi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, semakin memberi kesan puasa ini mudah. Umat dulu juga puasa. Puasa ini mudah. Umat dulu bisa puasa. Kita tinggal menduplikasi saja, tinggal mengulang saja, sehingga bukan hal yang sulit. Jadi kalau orang menerima perintah, walaupun katakanlah perintah itu berat, tapi kalau terasa ringan, maka yang demikian itu akan menjadi kemudahan bagi seseorang untuk menunaikannya dengan sempurna. Jadi bahasa yang dipilih oleh Allah, diksi yang dipilih oleh Allah dalam ayat ini adalah diksi-diksi dan pilihan-pilihan kata yang sedemikian rupa, sehingga orang yang berpuasa itu merasakan nikmat dan indahnya berpuasa. Kemudian masih kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu,
Ini menunjukkan bahwa umat ini mendapatkan keutamaan sebagaimana Allah berikan keutamaan kepada umat terdahulu. Umat terdahulu mendapatkan keutamaan kewajiban puasa. Kita juga mendapatkan keutamaan. Jadi tidak hanya umat terdahulu saja yang mendapatkan keistimewaan puasa, melainkan kita juga mendapatkan keistimewaan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Yang terakhir, la'allakum tattaqun, artinya ben takwa. Apa artinya? Ben takwa, singkatnya begitu. Agar supaya kalian bertakwa. Ini merupakan tujuan puasa. Ini merupakan tujuan puasa. Hikmah bahkan illah dari diwajibkannya puasa adalah supaya kita semua menjadi orang yang bertakwa. Dari sini kita fahami bahwa melaksanakan puasa, beribadah puasa merupakan ibadah, merupakan amal yang membuat orang terkondisi untuk menjadi orang-orang yang takwa. Jadi kalau ditanya apa amalan, apa sebab yang membuat orang menjadi takwa, disebutkan dalam ayat ini, di antara sebab utama ketakwaan itu adalah puasa. Apalagi kalau orang puasanya bukan hanya Ramadan, ia juga puasa Senin, bertambah ketakwaannya. Ia juga puasa hari Kamis, bertambah ketakwaannya. Ada yang berpuasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka, bertambah ketakwaannya. Jadi puasa merupakan amalan yang menyebabkan orang menjadi takwa. Maka kita berusaha untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan amalan ini dengan sebaik-baiknya agar kita mencapai target daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Apakah tidak ada faedah-faedah lainnya? Jawabannya banyak. Faedah-faedah puasa secara kesehatan banyak dikupas oleh para dokter, para ahli kesehatan. Faedah-faedah puasa secara sosial banyak dibahas oleh sosiolog. Faedah-faedah puasa secara kematangan jiwa, pengendalian nafsu dan seterusnya banyak dibahas oleh orang-orang yang menekankan pada disiplin akhlak, ya. Jadi puasa memiliki faedah-faedah lainnya, tapi jangan sampai orang mengandalkan faedah-faedah yang lain itu sementara tujuan utama dari puasa malah dilupakan. Jangan sampai. Jangan sampai orang berpuasa supaya nanti badannya langsing. Itu niatnya. Niat untuk ibadah kepada Allah nggak masuk dalam pikiran. Kalau begitu, innamal a'malu binniyat. Dapatnya apa? Langsing. Ibadahnya karena dia tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal langsing dengan langsung cepetan mana? Langsung. Maka siaran-siaran live itu rata-rata langsung, bukan siaran langsing. Yang penting sehat, alhamdulillah, gitu. Jadi ada faedah-faedah puasa yang lain, tapi jangan sampai fokus kepada faedah-faedah yang lain itu, sementara tujuan puasa adalah membentuk pribadi yang takwa, tidak mendapatkan perhatian. Jangan sampai, karena tujuan utama puasa adalah la'allakum tattaqun. Kalau tahun berapa dulu ketika ada siaran di Banyumas TV, bagaimana puasa ini endingnya adalah ketakwaan, gitu ya. Ya waktu itu ya. Jamaah sekalian, ini tentang la'allakum tattaqun. Dari ayat ini kita bisa memahami pula tentang fathud dzara'i'. Fathu itu membuka, ad-dzara'i' itu sarana. Ya. Ketakwaan itu diperintahkan. Ketakwaan itu diperintahkan. Kita diperintahkan menjadi orang yang bertakwa.
Dan surga itu disiapkan pula untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau ketakwaan itu adalah sesuatu yang diperintahkan agar kita menjadi dan memiliki sifat ketakwaan itu, maka sarana-sarana yang akan mengantarkan kita menuju ketakwaan, sarana ini juga diperintahkan. Kita mau sholat, perlu wudhu nggak? Sholat kan harus suci, maka wudhu menjadi diperintahkan. Kita sholat, wajib menutup aurat nggak? Wajib. Maka mengupayakan agar kita punya pakaian untuk menutup aurat diperintahkan pula. Kita mau sholat, perlu nggak kita tahu mana arah kiblat? Perlu. Maka mengetahui arah kiblat ini juga diperintahkan. Itu namanya membuka sarana, fathud dzara'i. Jadi kalau Allah memerintahkan sesuatu, maka sarana-sarana menuju terwujudnya perintah itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lil wasaili hukmul maqasid. Sarana itu memiliki hukum sama dengan tujuan untuk apa sarana itu diambil. Wal aksu sahih. Sebaliknya pun benar. Yaitu kalau sesuatu itu dilarang Allah, diharamkan oleh Allah, maka segala sarana yang menjerumuskan kepada yang diharamkan, sarana ini pun menjadi haram. Namanya saddud dzara'i', menutup sarana. Dalam hal yang haram, tutup sarana yang menjerumuskan kepada yang haram. Dalam hal yang halal, dalam hal yang diperintahkan, buka sarana yang menuju kepada terwujudnya yang halal dan diperintahkan itu. Maka ada buka tutup. Ada apa? Buka tutup. Ada ganjil genap. Buka tutup itu kan kalau ke arah mana itu? Arah puncak ya dari Jakarta. Buka tutup. Ganjil genap juga ada di Jakarta. Buka, yang dibuka adalah sarana menuju kebaikan, buka. Yang ditutup adalah sarana menuju yang diharamkan, menuju yang dilarang, tutup. Begitu. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Takwa itu diperintahkan, kita diperintahkan bertakwa maksudnya, maka segala sarana, segala amal yang menghantarkan kita menjadi orang bertakwa, maka amal itu pun diperintahkan oleh Allah. Di antara yang diperintahkan itu adalah puasa. Puasa Ramadan dari terbit fajar sampai terbenam mata suami atau matahari. Kalau yang di belakang ini mau bilang mata suami katanya. Masya Allah, sampai terbenam matahari. Jamaah sekalian, ya, dengan diwajibkannya puasa, maka subhanallah, Islam membimbing kita amalan-amalan yang variatif. Amalan-amalan yang variatif. Kalau kita makan lauknya tempe terus, bosen nggak? Bosen. Hari ini tempe, besok mendoan, besok toge, besok apa lagi ini tempe-tempe juga, gitu kan? Bosen. Maka perlu variasi. Ibadah juga begitu. Allah berikan variasi. Ada ibadah maliyah, sedekah. Ada ibadah akhlakiyah, perilaku, kata-kata yang baik, wajah yang berseri-seri saat bertemu dengan orang lain. Apalagi ada ibadah yang bersifat badaniyah, ada geraknya, sholat. Ada ibadah dengan cara meninggalkan sesuatu yang disukai. Minum kan kita suka, ya nggak? Udah dapat minum belum? Nah, ini istimewa ini ustadznya. Tapi lagi bicara mau minum juga nggak enak ya. Nanti nunggu kalau udah selesai, insya Allah minumnya banyak. Kita makanan, apalagi makanan yang favorit kita suka, ya. Kemudian nganten baru, mana nganten baru? Hah? Masya Allah, ini Abdul Haq anak saya ini, nganten baru ya, ya kan? Nganten baru. Puasa dari subuh sampai apa? Sampai maghrib. Padahal lagi seneng-senengnya nganten baru, kan gitu? Ada puasa menahan diri dari syahwat, menahan diri dari yang disukai. Kenapa menahan diri?
membuktikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya untuk mempelai berdua, semoga Allah berikan keberkahan, ya, dan semoga Allah tetapkan keberkahan untuk mereka, dan semoga selalu disatukan oleh Allah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan pula juga kepada pengantin-pengantin lama yang sudah punya anak, punya cucu, ya. Semoga bersama-sama terus fid dunya wal akhirah. Bahagia di dunia, bahagia mendapatkan surga Allah di akhirat. Bertetangga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Nabi namanya Al-Qa'qa radhiyallahu an. Unik namanya ya, Al-Qa'qa. Ini kalau dia sudah berdoa begini. Ini kata Abu Bakar, kata Umar, doanya Qa'qa ini lebih aku sukai dibanding 1000 pasukan. 1000. Masya Allah, ini orangnya subhanallah, ya, permintaannya kepada Allah banyak diijabah, ya. Al-Qa'qa ditanya, tolong saya dinasihati, yang dengan nasihat itu saya rindu kepada surga. Nasihatnya apa? Fiha Rasulullah, fiha Rasulullah. Di dalam surga ada Rasulullah. Di dalam surga ada Rasulullah. Orang yang merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ingin bertemu Nabi, masuk surga. Kalau nggak masuk surga, gimana ketemu Nabi? Maka ikuti jejak, ikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal, ada Bilal anaknya Pak Ansori juga, Bilal ya. Mana Bilal? Iya, Ustaz Ansari. Bilal bin Rabah, sahabat Nabi dari budak Habasyah, dari Habasyah, kulit hitam, ya, dijual belikan dulu Bilal ini. Tapi kemudian dia masuk Islam, ditebus kemerdekaannya oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah wafat, Bilal tak sanggup adzan. Bilal tak sanggup adzan. Begitu di Madinah, setelah Rasulullah wafat, begitu ingin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nangis, terhenti, tak keluar suaranya lagi. Dan Bilal tidak tinggal di Madinah di kemudian hari, melainkan berjuang menyampaikan dakwah ke berbagai wilayah lainnya yang ada dalam kepemimpinan kekhalifahan Islam pada waktu itu. Pada suatu saat Bilal bin Rabah ini sedang kunjung ke Madinah. Karena sedang kunjung di Madinah, maka diminta, Bilal, kali ini tolong Anda adzan. Adzan. Akhirnya Bilal mengumandangkan adzan. Ketika Bilal mengumandangkan adzan, teringatlah oleh para sahabat bahwa saat adzan macam ini dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di tengah kita. Semua orang yang mendengar pada waktu itu di Madinah menangis semuanya, keluar air mata karena ingat dan merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya bersama dengan keluarga kita, dan ini visi kita semuanya ya. Visi kita adalah masuk surga bareng-bareng bersama dengan anggota keluarga kita, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang telah banyak berbuat baik kepada kita semuanya, orang-orang yang bersama-sama kita dalam amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi perintah puasa ini bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah itu variatif. Ya, tidak monoton. Begitu juga kalau kita sholat, hafalan kita banyak, maka bacaan kita dalam sholat juga variatif. Kalau bacaannya kulhu, lawang hafalnya kulhu, ya baca, sah sholatnya. Khusyuk, bisa khusyuk pula. Akan tapi lebih nikmat kalau hari ini qul huwallahu ahad. Besok qul a'udzu birabbil falaq. Besok lagi qul a'udzu birabbin nas. Karena banyak hafalannya. Udah berapa surat itu? Udah 3 kan? Besok lagi ganti lagi. Tabbat. Besok lagi ganti apa lagi? Al-Kafirun. Idza jaa. Kemudian Al-Kafirun. Kemudian Al-Kautsar. Masya Allah, hafalannya berapa surat itu? Termasuk surat yang sangat gede banget, yaitu surat Al-Fil.
Apa artinya fil? Gajah, gitu kan? Iya, ada cerita, nggak tahu cerita ini mungkin anekdot aja. Ada orang makmum, imamnya baca surat An-Naml. Surat apa? An-Naml berapa ayat Ustaz Aziz? Kan banyak ya ayatnya. Panjang tuh. An-Naml. An-Naml artinya apa? Semut. Ayatnya banyak sekali, panjang. Ngenteni ora rampung-rampung ke imame. Besoknya si jamaah ini, orang ini jamaah agak telat. Iya. Begitu mau masuk masjid, imamnya baca surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surat gajah. Kemarin An-Naml kecil aja, semut, panjang banget. Ini gajah. Kapan selesainya? Mau masuk masjid nggak jadi. Mau jamaah dibatalin, nggak jadi jamaah. Karena apa? Khawatir kelamaan. Nggak tahu dia. Padahal Al-Fil itu suratan pendek gitu. Jadi intinya variasi, ya, variasi. Jamaah sekalian, ternyata kita dapat satu ayat. Tapi rasanya belum puas kalau satu ayat. Tambah, walaupun tidak sampai ayat yang kedua semuanya. Paling nggak tambah 2 kata saja. Setuju, ge? Ini habis waktunya soalnya. Kita tambah ayyaman ma'dudat. Ayyam bentuk jamak dari yaum, hari. Hari. 3 hari atau lebih itu jamaknya ayyam. Ayyaman pada hari-hari. Ma'dudat yang terhitung. Jadi puasa itu pada hari-hari yang terhitung. Menunjukkan apa? Menunjukkan keringanan dari puasa ini. Bukan beberapa bulan, bukan beberapa tahun, tapi beberapa hari. Coba ringan mana? Beberapa hari, beberapa pekan, beberapa bulan, beberapa tahun. Mana yang paling ringan? Beberapa hari. Walaupun prakteknya 1 bulan, tapi Allah ungkapkan dengan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang terhitung. Setiap kita bisa ngitung, wong dari tanggal 1 sampai tanggal akhir kan kelihatan. Tanggal akhir biasanya kan nunggu tanggal 1, ya enggak? Nah, apalagi yang gajiannya tanggal 1 atau gajiannya tanggal akhir, gitu. Jadi kata ayyaman ma'dudat ini menambah nuansa kemudahan dalam berpuasa. Bahwa puasa yang ditetapkan untuk kamu, juga untuk orang-orang sebelum kamu, ya, tujuannya agung dan mulia, yaitu takwa. Itu enggak susah, enggak lama, cuman beberapa hari saja, sehingga terasa ringan, sehingga orang gembira dan senang untuk menyambut Ramadan. Yang kedua, ini mengingatkan kepada kita bahwa hari-hari puasa itu singkat, cepat berlalu. Maka banyak orang yang nyesel ketika Ramadan telah berlalu, betul enggak? Nangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nyesel, ya Allah, saya belum bisa maksimal ini segala macam. Walaupun tahun depan begitu dikasih Ramadan masih sama juga gitu ya. Ya Allah, nyesel gitu lagi. Kapan gak nyeselnya? Ya. Artinya apa? Hari-hari yang begitu singkat, ayyaman ma'dudat, ini cepat berlalu. Karena ia cepat berlalu, tidak terasa, ya, tahu-tahu habis, ya. Tahu-tahu lewat, tahu-tahu udah mau Idul Fitri. Maka dari itu kita diingatkan tentang nikmat Ramadan yang begitu agung, yang cepat berlalu pula, supaya kita bisa mengendalikan amal kita, bisa mengisi setiap unit-unit waktunya dengan unit-unit amal saleh. Semakin kita breakdown dalam unit-unit waktu yang lebih kecil dan kita isi dengan amal-amal yang lebih terprogram dan rinci, maka semakin efektif itu waktu yang kita gunakan untuk mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadabbur atau tafsir ayat-ayat puasa pada hari ini yaitu ayat 183 dan permulaan ayat 184 dari surat Al-Baqarah. Kalau kita baca lanjutannya tambah mudah lagi. Jadi penasaran.
Kok tambah mudah lagi gimana? Kan ayat berikutnya gitu. Siapa di antara kamu yang sakit atau sedang musafir, maka boleh tidak berpuasa, tapi nanti ganti di hari yang lain. Mudah nggak? Tambah mudah lagi, Masya Allah. Bahkan di awal-awal diwajibkannya puasa Ramadan tahun 2 Hijriah, ya, di awal-awal diwajibkannya puasa itu, orang yang mampu puasa boleh memilih antara dia berpuasa atau membayar fidyah, memberi makan orang miskin setiap hari. Tapi puasa lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada pilihan, boleh. Tapi ketika turun ayat 185, di sana disebutkan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang hadir, siapa yang mukim di bulan Ramadan itu, maka dia wajib berpuasa. Jadi tidak pilihan lagi. Mampu tidak ada pilihan lagi. Umpamanya dia mampu puasa, boleh tidak berpuasa enggak? Ya, dia wajib berpuasa, kecuali orang yang ada uzur seperti diatur di dalam ayat yang sama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Kita bisa masuk Ramadan, bisa mengisi Ramadan dengan baik, ya. Dan kita mendapatkan malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Hari tanggal berapa? Malam Lailatul Qadar? Sudah tahu bocorannya belum? Alhamdulillah nggak ada bocoran. Sebab kalau ada bocoran nanti kita males. Ya. Maka Allah rahasiakan supaya kita rajin. Coba kalau bocoran Lailatul Qadar jatuh pada tanggal malam ketiga Ramadan. Malam pertama masih santai. Ntar deh. Malam kedua antar tanggung. Begitu malam ketiga, dia deh nanti malam ketiga, walaupun semalam tapi kan tembus, pikirannya kayak judi aja, tembus, gitu ya. Alhamdulillah kalau bisa dapat malam ketiga. Malam keempatnya kan nggak terawih lagi, udah dapat kemarin, udah banyak. Males, habis itu males lagi, gitu kan? Maka alhamdulillah dirahasiakan oleh Allah, ya. Sehingga kita isi terus. Siapa tahu malam pertama, siapa tahu malam kedua, siapa tahu malam ketiga, terus siapa tahu malam yang terakhir. Sepanjang tiap malam-malam Ramadan kita isi dengan amal-amal soleh, kita hidupkan malam kita, walaupun dalam bentuk minimal menghidupkan itu macam apa, insya Allah Lailatul Qadar ketika bertepatan dengan malam itu, kita tidak rugi karena kita telah mengisinya dengan amal kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.